Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 2, Hukum Keimigrasian B, akan memaparkan hasil pemaparan kami terkait dengan kausalitas dalam hukum pidana. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Dio Christian Han Mangatur Sagala, dan rekan saya Okta Tri Kurniawan. Baiklah, setelah ini kita akan melanjutkan ke topik pembahasan yang akan kita bahas pada pemaparan kausalitas tersebut. Di sini kita akan membahas beberapa topik diantaranya. 1. Pengertian kausalitas. Yang kedua, tujuan kausalitas. Ketiga, manfaat kausalitas. Yang keempat, faktor-faktor terjadinya tindakan kausalitas. Yang kelima, teori-teori ajaran kausalitas. Yang keenam, tindakan pidana yang memerlukan ajaran kausalitas. Dan yang ketujuh, contoh atau kasus kausalitas. Kita akan masuk ke pengertian kausalitas. Menurut definisinya, hukum kausalitas merupakan hukum keniscayaan bagi alam semesta dan merupakan fitrah manusia untuk memahaminya bahwa setiap akibat atau peristiwa merupakan hasil dari sebuah sebab. Kemudian dikutip juga dari Ahmad Sofyan, ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Selanjutnya, kausalitas tersendiri memiliki beberapa perkembangan. Dalam perkembangannya, umumnya para filsuf meyakini hukum kausalitas atau sebab akibat sebagai hukum yang mengatur alam semesta. Tidak hanya para filsuf, orang awam juga meyakininya karena dengan mudah kita bisa melihat fenomena yang menunjukkan bekerjanya hukum kausalitas. Misalnya, kita mengeringkan pakaian basah menggunakan panas matahari. Kita meyakini bahwa pakaian basah itu menjadi kering disebabkan oleh panas matahari. Bahkan, para filsuf menggunakan hukum kausalitas untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Hukum kausalitas menjadi fondasi bagi teori-teori yang dikemukakan oleh para filsuf maupun para ahli pikir lainnya. Hukum kausalitas dianggap sebagai kebenaran yang tidak terelakkan. Kita akan memasuki ke topik selanjutnya mengenai tujuan kausalitas. Tujuan kausalitas tersendiri memiliki 3 tujuan diantaranya. Yang pertama, untuk mengetahui permasalahan hukum pidana yang mengimplementasikan ajaran kausalitas. Tujuan pada akibat adalah sebab daripada akibat. Di sini dicari banyak atau beberapa sebab yang dinamakan syarat dari akibat itu. Kemudian yang kedua, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan adanya atau tidak adanya tindak pidana. Dan yang terakhir, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya adalah manfaat kausalitas dalam hukum pidana. Manfaat kausalitas dalam hukum pidana mempunyai 2 poin, yaitu diantaranya yang pertama adalah ajaran kausalitas. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Yang kedua, kausalitas dijadikan sebagai filter dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Sebagai filter, kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku. Setelah perbuatan faktual terjaring, selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Faktor-faktor terjadinya tindakan kausalitas. Faktor-faktor terjadinya tindakan kausalitas memiliki 2 bentuk diantaranya. Yang pertama, causa sine qua non, di mana dianalisis dari beberapa kecenderungan, diantaranya adalah kondisi atau causa sine qua non, atau apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak. Yang kedua adalah adequacy, di mana apakah ada kemungkinan lain yang didapat atau yang dinilai kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya, atau adequacy. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik teori-teori ajaran kausalitas. Suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor penyebab timbulnya akibat. Yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkan suatu akibat tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa teori yang terkait tentang teori-teori ajaran kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non, di mana teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Van Bury, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan
atau akibat. Setiap faktor tidak diberi nilai, dapat dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai jika tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat. Maka menjadi perlu tanggung jawab dalam pembuktian. Hal ini karena orang yang perbuatannya dari sudut objektif hanya sekedar syarat suatu akibat. Kemudian yang kedua adalah teori yang mengindividualisir. Teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terpada setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret. Menurut teori ini, setelah peristiwa terjadi, maka di antara sekian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab, atau faktor penyebab itu adalah berupa faktor yang paling berperan atau paling dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain dianggap sebagai faktor yang syarat saja dan bukan faktor penyebab. Walaupun teori ini lebih baik dari teori sebelumnya, namun terdapat juga kelemahan berhubung ada dua kesulitan, yaitu diantaranya yang pertama, dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat. Yang kedua, dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang muncul. Yang ketiga, teori yang mengeneralisir. Teori yang dapat mencari sebab dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan membuat akal serta pengalaman pada umumnya menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia. Di sini terdapat dua teori, yaitu pertamanya, teori adequate subjektif, dipelopori oleh von Kris, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian normal adalah adequate atau sebanding, atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adequate untuk menimbulkan akibat. Jadi dalam teori ini, faktor subjektif dan sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal. Kemudian yang kedua, teori adequate objektif. Teori ini dipelopori oleh Rumelin. Pada ajaran ini tidak memperlihatkan bagaimana sikap batin si pembuat sebelum berbuat. Akan tetapi, pada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal atau objektif, faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Tentang bagaimana alam pikiran atau sikap batin si pembuat sebelum ia berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi setelah akibatnya. Apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat? Di sini, Profesor Multiatno mempunyai perbedaan antara teori adequate subjektif dan objektif. Sebagai contoh, seorang juru rawat telah dilarang dokter untuk memberikan obat tertentu pada seorang pasien, tetapi tetap juga diberikan olehnya. Namun, sebelum obat itu diberikan pada si pasien, ada orang lain yang bermaksud membunuh si pasien dengan memasukkan racun pada obat itu yang tidak diketahui oleh juru perawat. Karena meminum obat yang telah dimasukkan racun, maka racun itu menimbulkan akibat matinya pasien. Menurut ajaran adequate subjektif, karena juru rawat tidak dapat membayangkan atau tidak mengetahui perihal dimasukkannya racun, maka berbuatlah meminumkan obat atau perbuatan meminumkan obat pada pasien bukanlah penyebab kematian pasien. Perbuatan meminumkan obat dengan kematian tidak ada hubungannya dengan kausal. Dipandang dari ajaran adequate objektif, karena perbuatan orang lain memasukkan racun ke dalam obat tadi menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyebab matinya. Walaupun tidak diketahui oleh juru rawat, perbuatan juru rawat yang meminumkan obat yang mengandung racun adalah adequate terhadap matinya, karenanya itu ada hubungan kausal dengan akibat kematiannya pasien. Selanjutnya, kausalitas menurut dua filsuf, Al-Ghazali dan David Hume. Menurut Al-Ghazali dan David Hume, menganggap bahwa hukum kausalitas itu tidak lebih dari urutan peristiwa yang sering kita saksikan sehingga kita menganggap hukum kausalitas itu benar-benar eksis. Padahal nyatanya tidak. Jika kita melihat pakaian yang kering setelah dijemur di bawah panas matahari, bukan berarti keringnya pakaian itu disebabkan oleh panas matahari. Kita hanya melihat urutan peristiwanya, yakni
pakaian yang basah diletakkan di bawah sinar matahari, setelah beberapa saat pakaian basah itu menjadi kering. Kita tidak bisa membuktikan eksistensi hukum kausalitas. Kemudian, Al-Ghazali dan David Hume mengambil contoh lain. Sejatinya, kita tidak bisa memastikan apakah kertas yang disentuh api selalu terbakar. Meskipun kita bisa melihat yang demikian, api bukan penyebab terbakarnya kertas. Lantas, apa yang menyebabkan terbakarnya kertas itu? Al-Ghazali menjawab bahwa yang menyebabkan kertas itu terbakar adalah Allah. Baik dalam bentuk intervensi, langsung maupun melalui perantara malaikat-malaikat. Sementara, David Hume menjawab tidak ada yang menyebabkan kertas itu terbakar, karena konsep sebab dan akibat itu sendiri tidak ada. Antara Al-Ghazali dan David Hume sama-sama menafikan hukum kausalitas, meskipun dengan motif yang berbeda. Al-Ghazali memiliki motif teologis, sementara David Hume memiliki motif epistemologis. Kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu mengenai delik kausalitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Ajaran kausalitas diperlukan pada jenis delik tertentu, diantaranya yang pertama yaitu delik material, delik yang dalam perumusannya mementingkan unsur dan akibat. Yang kedua adalah delik terkualifikasi atau tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat ketimbang sanksi yang diancamkan pada delik pokok tersebut. Kemudian yang ketiga, delik omisi tak murni atau semu. Pelaku melanggar larangan atau timbulnya akibat dengan pasif atau tidak berbuat. Selanjutnya adalah tindak pidana yang memerlukan kausalitas. Terdapat 3 macam tindak pidana yang memerlukan kausalitas, diantaranya yang pertama, tindak pidana material. Yang kedua, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya. Dan yang ketiga adalah tindak pidana omisi yang tidak murni ataupun semu. Kemudian kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu contoh kasus kausalitas. Di sini ada beberapa contoh yang terkait dengan kasus kausalitas. Si A mengendarai motor tiba-tiba diserempet oleh mobil truk yang dikemudikan oleh si B, dan si A terjatuh di jalan. Ketika terjatuh, si A ditabrak oleh si C, yang ternyata saat si C mengemudi tiba-tiba kemudi setir mobil oleh si D, dengan tangannya diarahkan paksa ke A, sehingga terjadi kecelakaan maut. Apakah si B, si C, atau si D yang dipertanggungjawabkan terhadap matinya si A? Tentunya hal ini tidak terlepas dari unsur kesalahan dalam menilai kausalitas. Contoh kasus tersebut di atas tampak bahwa dalam mempelajari ajaran kausalitas sehubungan dengan mempertanggungjawabkan pidana. Tentunya tidak terlepas kaitannya dengan unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku kejahatan. Hal ini menjadi penting untuk memahami apakah perbuatan yang merupakan salah satu peristiwa yang menjadi mata rantai terwujudnya tindakan pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau tidak. Atau ada seseorang yang harus berbuat tetapi tidak melakukan perbuatan sesuai kewajibannya. Nah, demikianlah pemaparan kami terkait dengan kausalitas dalam hukum pidana. Semoga pemaparan tersebut dapat berguna bagi siapa saja dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.